Juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang di sebelah dalam di tempat Maha Kudus dan pintu-pintu ke ruang bait suci semuanya dari emas. Ya, puji Tuhan, saudara, kita pagi hari ini masuk dalam pasalnya yang keempat, saudaraku. Kemarin kelewat, saudara. Kita baca pada ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Ayat 19 sampai ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian, lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Amin. Saudara, kalau kita melihat dalam pasal yang keempat ini tentang benda-benda logam, saudara, judul perikopnya saja sudah jelas bahwa dikatakan benda-benda logam bait suci, bahwa di dalam bait suci itu, saudara, ada berbagai macam logam, ya saudara. Yang kita baca dalam pasal 4 hanya tertulis dua saja, ada emas dan ada tembaga katanya, ya saudara. Kita melihat di sini bagaimana ayat-ayat yang kita baca adalah ayat-ayat yang dimana benda-benda itu dibuatnya dari emas, saudara, dari emas, saudara. Dan ada sesuatu yang berbeda kalau sudah baca pada ayat-ayat yang di awal, saudaraku, menuliskan tentang benda-benda yang dibuat dari tembaga, Bapak Ibu Saudara, ya, dibuat dari tembaga. Saya mau menekankannya kepada penempatannya, karena ternyata yang terbuat, benda-benda yang terbuat dari emas, dia ditaruh, saudaraku, penempatannya itu adanya di dalam bait suci. Nah, tapi kalau misalnya, kalau sudah melihat benda-benda yang terbuat dari tembaga, itu di dalam bait suci juga, ya. Tetapi adanya di halaman, di pelataran, ya. Macam kayak laut, saudara, bokor-bokor dan lain sebagainya, ya saudara. Itu semuanya adanya di halaman, adanya di pelataran. Beda sama benda-benda yang memang terbuat dari emas. Penempatannya beda, bukan hanya benda barang apa yang dibuat jadinya seperti apa, saudara, ya. Yang tembaga jadi ini, yang emas jadi ini, bukan tentang bendanya, bentuknya, tetapi yang saya lihat lebih kepada penempatannya. Penempatannya lebih mulia. Kenapa? Karena dia ditaruhnya, yang emas itu, saudaraku, adalah perkakas-perkakas yang ada di dalam bait suci utama, ruang utama, bukan di halaman, bukan di pelataran. Ini, saudara, ya, ini sangat berbeda sekali. Ini sangat berbeda, ya. Tidak bisa, saudara, yang tembaga lalu kemudian saudara dimasukkan untuk apa? Untuk menjadi perkakas-perkakas yang dipakai di dalam ruang utama bait Allah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa. Karena syaratnya segala sesuatu yang dipakai di ruang utama bait Allah itu emas, saudaraku. Emas. Asalnya dari emas. Terbuatnya dari emas. Nah, kita sama-sama mau merenung nih, saudara, merenungkan firman ini, ya. Kita ada di posisi yang mana? Kita rindu seringkali Tuhan pakai kita berdoa, Tuhan pakai kita lebih lagi, Tuhan pakai kita lebih lagi, Tuhan pakai kita lebih lagi. Tuhan mau pakai saya dan saudara, ada amin, saudaraku. Tuhan mau pakai kita jadi sesuatu sosok yang luar biasa. Tuhan nggak mau sebetulnya. Tuhan bahkan rindu memakai hidup saya dan saudara. Tuhan bahkan begitu rindu untuk memakai hidup saya dan saudara jadi sesuatu yang luar biasa. Apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam pelayanan, bukan cuma bicara tentang pelayanan, ya saudara, tapi dalam pekerjaan, ya saudara, jadi sesuatu yang utama gitu. Ya.
Kan dalam film juga sudah, dalam film ya saudara, ada yang namanya peran utama, ada yang peran pembantu, ada yang cuman figuran-figuran aja, yang cuman lewat tuh saudara, buat bikin rame. Ya, ada. Tapi ada yang jadi peran utama. Ya, ada peran pembantu, ngobrol, tapi bukan dia yang jadi peran utamanya. Tokohnya tuh bukan dia. Ada yang cuma sebagai figuran, yang cuma buat rame itu sudah jalan, jadi kayak kesannya kayak betul-betul lagi di pasar gitu sudah. Tapi figuran, orang-orang yang dibayar sebagai figur. Nah, saya mau sampaikan saudara bahwa kehidupan juga sama, saudara. Ada yang Tuhan tempatkan jadi apa? Tokoh utama. Yang firman Tuhan gambarkan juga dalam ini yang lain, bahasa yang lain, jadi kepala bukan ekor. Saudara, utama. Saudara, dipakai jadi sesuatu yang utama. Tuhan mau dalam bisnis, dalam hal apapun, saudara. Dalam pekerjaan, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara, pertanyaannya buat kita, karena kemudian ini jadi sebuah hukum yang nggak bisa dioget-oget, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa ditawar-tawar. Bahwa yang utama itu selalu, saudaraku, kalau itu ditempatkan di tempat yang utama, jadi sesuatu yang utama, saudaraku, maka selalu apa, saudaraku, dasarnya, bahannya itu emas. Nggak boleh tembaga. Tembaga adanya di luar, dipakai, tapi adanya di luar. Nah, mari sama-sama kita merenungkan hal ini. Dengan semua doa kita, dengan semua keinginan, dengan semua cita-cita kita, ya, yang kita sudah naikkan, panjatkan sama Tuhan, ya saudara, sepanjang tahun ini, ya ada doa-doa yang nggak salah saudara naikkan, ya saudara minta Tuhan pakai saya lebih lagi sih Tuhan dalam pelayanan, Tuhan pakai saya sih lebih lagi dalam pekerjaan saya, ya promosikan saya, promosikan usaha saya Tuhan, promosikan jabatan saya. Nggak salah dengan doa-doa saudara, tidak ada yang salah. Tetapi mari sama-sama, saya hanya mau mengingatkan kepada diri saya juga, sudah seperti apa kualitas kita sampai hari ini? Sampai di mana nih saudara? Kalau kita bicara tentang sesuatu yang utama, ya, masuk pada ruang utama dalam bait Allah, itu gambarannya seperti itu saudara. Tapi sebetulnya hidup kita nih kualitasnya seperti apa? Adakah kita sudah jadi emas? Artinya apa? Kita sudah belajar tuh membangun yang namanya kesetiaan. Emas kan seperti itu. Kita sudah membangun tuh yang namanya tahan uji, saudara. Amin, saudara. Ya. Kita sudah mempertahankan itu yang namanya kualitas. Karena emas, kata orang, sudah mau diinjek-injek dia tetap emas. Saudara ludahin, ya saudara, maaf nih, saudara lempar kotoran, saudara, dia tetap emas. Melewati banyak waktu, saudaraku, dia tetap berharga. Ya. Ini saudara, ini yang harusnya jadi sebuah perenungan buat kita. Adakah kita sudah masuk dalam bagian itu? Kita sudah masuk dalam hidup yang seperti itu, di mana kita jadi orang yang berjuang untuk apa? Untuk mempertahankan yang namanya kesetiaan. Untuk mempertahankan yang namanya kualitas. Karena saudara, saya mau bilang begini, waktu, saya sering kali bilang, waktu itu mengubah banyak hal. Waktu itu mengubah banyak hal. Waktu salah satu yang mengubah apa? Mengubah kualitas hidup. Dari yang berkualitas jadi nggak berkualitas. Waktu itu mengubah, saudaraku. Dan emas itu, saudaraku, emas itu bicara tentang satu logam yang bisa melewati banyak waktu gitu. Dan bahkan ketika waktu ini berjalan, saudaraku, emas itu semakin naik nilainya. Emas nggak pernah turun, saudara. Sempat dia turun, pernah dia turun, bisa dia turun, tapi kemudian dia naik lagi. Harga emas tahun ini sama harga emas 5 tahun lalu beda. Beda. Nah, sampai hari ini, saudara, adakah kita sedang berjuang? Adakah kita masih berjuang untuk apa?
untuk hidup seperti itu, saudara. Mempertahankan kesetiaan, mempertahankan kualitas. Jadi satu pribadi yang kuat, saudaraku. Satu pribadi yang enggak berubah ketika ada hinaan, ketika ada tertempaan. Emas biar digecek-gecek juga, saudara. Emas biar digecek-gecek nih, tetap berharga. Kalung saudara, anting saudara bisa digecek-gecek. Memang sih berubah, bentuknya berubah, tapi tetap berharga. Sampai di situ, saudara. Bagaimana kehidupan kita? Kadang kalau kita gampang berubah, saudara. Sedikit kena masalah berubah, sedikit disinggung orang berubah. Sedikit ada perubahan dalam hidup, ekonomi berubah. Apakah itu ekonominya lagi turun, atau bisa jadi ekonominya lagi naik, berubah. Ada orang yang kalau lagi turun berubah kesetiaannya. Aduh, kesel, bawaannya kesel sama Tuhan. Tapi ada orang yang lagi dibawa naik sama Tuhan, aduh, bawaannya juga berubah. Dan tolong kita ya saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Saya tidak bilang bahwa ini sesuatu yang saya sudah, tidak. Ini menjadi sebuah ini sebuah peringatan, ini menjadi sebuah teguran buat saya dan saudara. Ini menjadi sebuah teguran, ya. Kalau saya jadi satu pribadi yang hanya emas apa namanya saudara, disalut apa namanya? Hah? Sepuh. Nanti kelihatan. Kadang kala kita sepuh hidup kita sama emas, dibalut sama emas. Tapi nanti kelihatan. Kelihatannya pada waktu kapan? Pada waktu ujian datang. Ujian itu seperti api yang membakar. Ujian itu seperti gesekan yang begitu kuat yang sampai nanti akhirnya apa, saudaraku? Ya. Yang saya tahu kalau orang nguji emas tuh, saudara, nguji emas berapa karatnya, dia gesek-gesek di kayak apa itu namanya, amplas, terus dikasih cairan, saudara ya, nanti dia bisa tahu berapa karatnya gitu. Kadang satu saat ada gosokan yang begitu kuat, yang sebetulnya lagi mau membuktikan kehidupan kita tuh sepuhan atau benar-benar asli. Sekali lagi saya khotbahkan juga, ini menjadi sebuah peringatan juga buat saya, buat kita semua firman ini. Karena saya percaya, saudara, hari-hari ke depan kalau kita emas, kita nggak perlu takut. Ada amin, saudara. Kita tetap berharga. Ada amin, saudara. Kita tetap berharga, kita tetap bernilai. Mau hari kayak apa, mau tahun kayak apa, mau perubahan kayak apa, saudaraku. Tapi kalau kita emas, saudara, kita tetap berharga, kita tetap dicari orang. Kita tetap mulia. Ini. Mari sama-sama kita melihat kehidupan kita pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, tinggal beberapa hari lagi, saudara. Jadi sebuah perenungan buat kita. Ke depan nih kayak apa kita? Karena tantangan di depan ini semakin berat. Kalau kita terus membiarkan hidup kita seperti tembaga, ya saudara. Apa sih tembaga? Tembaga itu sebetulnya gambaran tentang dosa gitu, saudara. Ya, tembaga itu sebenarnya gambar. Makanya dalam Yeremia langit seperti tembaga, ya saudara. Langit seperti tembaga. Artinya apa? Jadi penghalang. Dosa itu jadi penghalang. Ada kekristenan yang dipakai sama Tuhan, tetapi terus hidupnya urusannya sama itu, bolak-baliknya di sini. Ada di dalam bait Allah, ada. Tapi di pelataran. Urusannya cuma urusan yang begitu, urusan begitu. Senang kalau perjamuan suci. Kalau perjamuan suci itu senang. Ya. Kalau perjamuan suci itu senang. Aduh, darah Yesus menghapus dosa saya. Tapi nggak pernah beranjak untuk masuk lebih lagi, nggak pernah beranjak untuk belajar setia, nggak pernah beranjak untuk belajar berkomitmen. Dipakai, tapi di pelataran. Nanti kalau saudara masuk, saudaraku, lebih dalam lagi, itu mengerikan.
Kalau saudara masuk di dalam kitab Wahyu, saudaraku, kalau saudara masuk dalam kitab Wahyu, kehidupan yang seperti itu yang nggak pernah kemudian mengubah, berusaha untuk merubah kualitas hidupnya. Karena saya mau bilang begini nih saudara ya, saya mau bilang bahwa tembaga emas itu bukan sesuatu yang sifatnya kodrati, apa itu namanya, ya seperti itu gitu tuh saudara. Ya. Sudah seperti itu, kamu tuh memang tuh tembaga, enggak. Kamu tuh memang emas gitu, enggak. Ada orang bilang awak gajah tak apa gitu saudara. Enggak, bisa berubah kita. Bisa berubah. Dari yang emas kita bisa berubah turun. Tapi yang tembaga dia juga bisa naik kualitas. Kalau apa? Kalau ada sebuah usaha, ada sebuah kesadaran bahwa saya nggak boleh nih, saya nggak boleh hidup seperti ini terus. Saya nggak boleh kekristenan, saya nggak boleh kualitasnya seperti ini. Seperti saudara tuh berjuang. Ada amin saudara. Saudara berjuang, betul. Saya melihatnya seperti itu. Saudara tuh berjuang. Saudara menyadari, saudara ngaca dengan kehidupan ini. Saya nggak boleh seperti ini terus. Saya nggak boleh kekristenan saya seperti ini. Saya nggak boleh iman saya seperti ini. Makanya apa? Saudara belajar berjuang. Tiap pagi saudara melangkah. Tiap pagi saudara dengar firman. Tiap pagi saudara tangkap itu pesan Tuhan. Dan tiap hari juga saudara belajar melakukan firman itu. Ada amin saudara ya. Nah itu tuh sebuah usaha, sebuah perjuangan. Karena untuk mengalami yang namanya perubahan itu ada sebuah niat, bukan cuma niat, tapi ada sebuah perjuangan yang kuat, yang keras. Yang kemudian ketika saudara sedang berjuang, tantangan angin badai datang, bang lagi. Nggak gampang. Kalau saudara lagi nggak berjuang, lalu kemudian angin badai itu datang, nggak masalah. Saudara bilang ya wis lah, adate, ya memang pantas. Tapi ketika saudara sedang berjuang, lalu kemudian kayaknya tuh, aduh, malah hidup tuh jadi tambah berat, ekonomi tambah berat, usaha bisnis tambah berat. Nah itu yang nggak gampang. Yang pemazmur bilang, yang seperti pemazmur bilang, apa namanya pemazmur? Orang-orang yang maju sambil menabur, sambil mencucur air mata tuh saudara. Itu kan gak gampang. Sambil maju, tapi apa? Ternyata dia sambil nangis gitu. Sambil maju, saudara, dia sambil nangis. Tapi waktu sambil nangis itu, saudara, bukan cuma maju, dia sambil menabur. Kekristenan tuh gak gampang. Dan saya masih melihat ada terlalu banyak orang yang berpuas diri dengan keadaannya yang asli. Beli papa. Kenapa emangnya? Beli papa aja. Aman-aman. Apalagi kalau ekonomi baik-baik. Ukuran kita selalu itu. Nggak pernah menyadari bahwa hidupnya ini seperti tembaga gitu. Dipakai jadi alat Tuhan, jadi alat Tuhan. Bahkan kalau saudara melihat, waduh, kelihatannya kalau tembaga karena ada di halaman, dilihat banyak orang, terpampang tuh saudara, muncul kelihatan. Tapi yang emas itu nggak kelihatan. Adanya di ruangan sih saudara, ruangan tertutup, nggak sembarang orang bisa lihat. Tapi juga ya nggak bisa dipertontonkan, nggak bisa pamer-pamer gitu. Atau mungkin kehidupan kita masih seperti itu, kayak tembaga. Yang kalau kita ngelakuin sesuatu pengen dilihat orang. Kalau kita ngelakuin sesuatu pengen dihargain orang. Pengen begini, orang harus begini. Kalau kita ngelakuin sesuatu, orang harus begini. Tepuk tangan. Kalau enggak, ya enggak mau. Itu tembaga. Ini firman buat kita kok saudara. Ya. Tapi emas, ini saudara, yang harusnya kita masuk dalam bagian ini, dalam kualitas seperti ini. Kita berjuang untuk apa? Memiliki kualitas yang seperti ini.
yang ketutup, nggak kelihatan, nggak ada urusan. Yang penting hidupnya memuliakan Tuhan. Ada amin, saudara. Nggak ada pujian, nggak ada pujian, nggak ada. Para imam nggak saling memuji. Yang biasanya memuji itu, saudara, jemaat, orang-orang Israel. Nggak ada pujian, tapi berkualitas. Hanya ditujukannya hanya buat Tuhan. Dan yang seperti ini nih, saudara, berkualitas, ya. Ini nih yang susah. Ini yang mahal. Ini yang langgeng. Ini yang nggak dimakan zaman. Ini yang nggak pernah ditenggelamkan sama keadaan, nggak pernah ditenggelamkan. Hari-hari ke depan kita nggak tahu kayak apa, tapi ada orang-orang berdoa supaya hari-hari ke depan semakin baik. Saya sih kurang setuju loh, maaf ya saudara. Harusnya doa kita bukan seperti itu, karena memang dunia seperti itu, dunia semakin susah. Ya, yang harus kita doakan adalah diri kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita tangguh, kita mampu menghadapi semuanya. Tuhan pegang tangan kita sehingga ketika perubahan paling buruk terjadi, kita masih tetap berjalan maju terus. Ada amin, saudara. Keadaan akan berubah, keadaan akan berubah. Dari yang enak jadi tidak enak, dari yang enak jadi sangat tidak enak, dari yang sangat enak jadi sangat tidak enak. Itu perubahan-perubahan yang bisa saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kalau keadaan seperti itu terjadi dalam hidup kita, nah ini nih saudara, sikap apa yang akan muncul? Karena kita nggak bisa begini, kita nggak bisa kuat, kang kuat. Lalu kemudian karena saudara bersugesti seperti itu, jadi kuat. Nggak ada, ya. Petinju tuh saudara, ya petinju bisa menang tuh bukan pada waktu dia bilang begini lawan musuh, ya musuhnya gede, musuhnya hebat, lalu dia bilang kuat, menang, enggak. Apa saudara? Kalau dia bisa menang karena dia latihannya berat, karena dia latihannya serius. Nggak bisa dia tampil di ring, naik di ring, kuat. Paul, kamu mesti kuat ya, kamu kuat, kamu pasti menang, amin. Nggak bisa beneran. Kuat itu ada asalnya gitu, ada penyebabnya. Apa itu? Ya latihan, makanan yang teratur, olahraga, apa segala sesuatunya. Jadi artinya gini, kalau saudara besok-besok kuat, itu nggak terjadi dengan sendirinya, tapi hasil dari latihan saudara dengan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Hasil hubungan saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Itu. Kalau saudara satu saat dibakar dan saudara tetap kuning, nah itu bukan terjadi saat itu, tapi apa? Itu hasil sebuah proses yang panjang. Tolong kita ya saudara, supaya ketika keadaan-keadaan perubahan dalam hidup kita terjadi, kita tetap bisa melewati semuanya. Kenapa? Karena kualitas kita yang menentukan. Ya, kita tidak jadi turun grade, kita tidak turun harga gitu. Nggak ada saudara. Maaf nih saudara. Saudara pernah lihat emas banting harga? Nggak ada. Nggak ada toko emas banting harga gitu. Kalau dia banting harga itu dia udah ngasih harganya kemahalan, saudara. Nggak ada. Emas tuh ada standarnya harganya. Nggak ada, saudara. Nggak ada orang butuh duit, wis di toko B murah. Apalagi kalau LM di toko murah B, nggak ada. Karena semua orang mau. Semua orang mau, nggak perlu dengan harga yang turun sedikit aja gitu. Untuk menjalani hidup ke depan, saudara nggak perlu banting harga. Kalau saudara emas, ada amin saudara ya.
Nggak perlu banting harga gitu. Diobral be, pira, diobral sok. Nggak ada. Saya dan saudara itu bukan barang obralan. Ada amin saudara. Ya. Bukan barang obralan. Tolong kita supaya kita bisa melewati semuanya. Bahkan saudara, yang saya mau bilang tadi, bahwa kalau sudah baca di dalam Wahyu pasal 11, ini bicara tembaga ya saudara. Wahyu pasal 11. Sekarang kita lihat tembaga. Wahyu pasal 11 sudah. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini saudara. Ayat 1 dan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan. Coba saudara, saudara berpikir, saudara renungkan, ya saudara, bahwa ketika ada orang-orang yang membiarkan hidupnya nggak pernah ngalamin yang namanya perubahan, maka Tuhan kemudian pada akhirnya akan seperti ini nih saudara. Ukur katanya, diukur bait suci, tetapi kecualikan bagian pelataran, jangan diukur. Kenapa? Karena dia akan diserahkan. Ada orang berkata bahwa ini adalah zaman antikris, ya, serahkan. Saya nggak mau mempeributkan terlalu terdalam tentang akhir zaman, ya, karena itu sifatnya tafsir, ya, sifatnya baru dugaan. Akhirnya ada banyak orang berpolemik tentang hal yang seperti itu, jadi gontok-gontokan gitu. Sama-sama juga nggak tahu, ya kan? Sama-sama tafsir, saudara. Tapi untuk yang bagian ini, saudara, itu benar bahwa untuk yang di pelataran itu bukan tafsir, itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, karena itu sama-sama tidak perlu diukur. Bagian mana yang tidak perlu diukur? Bagian halaman. Ada apa di bagian halaman? Halaman itu adalah perkakas-perkakasnya, bendanya yang terbuat dari apa, saudaraku? Tembaga. Satu kehidupan yang tadinya dipakai Tuhan, nggak apa-apa dengan keadaan kita. Yang saya percaya, saudara, Tuhan menerima kita apa adanya. Amin, amin, amin. Tapi apa, saudaraku? Enggak seterusnya. Enggak kemudian Tuhan menerima kita apa adanya. Betul, saudaraku. Tapi waktu anak yang terhilang itu, saudara, anak yang terhilang itu datang. Anak yang terhilang itu datang kepada bapaknya, balik kepada bapaknya. Apa yang dibuat? Apakah kemudian bapaknya membiarkan dia dengan pakaian yang kotor terus, dengan semua yang ada? Enggak. Alkitab berkata begini, waktu anaknya datang, dipeluk, menerima apa adanya. Itu benar. Tapi setelah itu, bagian yang lain, cerita itu nggak berhenti sampai dipeluk. Cerita itu kemudian berbicara tentang apa? Dikasih jubah yang baru. Ada amin, saudara? Dikasih jubah yang baru, dikasih cincin. Enggak terusnya, udah nggak apa-apa, enggak diganti, nggak usah ganti pakaiannya. Udah, kamu anak papa, kamu anak papa, nggak apa-apa kamu kotor gitu, nggak apa-apa. Enggak, diganti, dikasih jubah yang baru. Ada orang-orang yang kemudian nyaman dengan jubah yang lama. Nggak mau. Dikasih jubah yang baru, nggak mau. Dikasih kehidupan yang baru, nggak mau. Disuruh ngalamin yang namanya perubahan hidup, nggak mau. Nah itu tuh seperti tembaga. Makanya apa? Ini, saudara, kalau orang-orang yang tidak mau ngalamin yang namanya perubahan. Karena begini, firman itu merubah. Ada amin, saudaraku. Firman itu merubah saya. Firman itu merubah. Tujuan firman itu merubah. Memulihkan. Firman itu bukan buat pengetahuan. Sampai kemudian ada orang-orang yang firman Tuhan buat perdebatan. Waduh, di YouTube, di mana perdebatan. Waduh. Firman itu tujuannya mengubah saya, ya saudara. Saya yang berantakan, saya yang dirubah sedikit demi sedikit, dirubah. Saudara, dirubah. Semuanya.
ini, saudara. Ya, bagaimana kita melihat ada satu kehidupan yang nggak pernah mau dirubah, nggak pernah mau dikasih baju yang baru, jubah yang baru. Ada orang-orang yang melayani, udah kasih anugerah Tuhan, betul saudaraku, menempatkan mereka, menghadirkan mereka dalam bait Allah, walaupun dengan tembaga, dengan keadaan mereka tetap tembaga. Tapi harusnya mereka ngalamin yang namanya perubahan hidup. Hari demi hari, hari demi hari, perubahan kualitas hidup. Dan saya melihat itu banyak, saudara. Saudara yang ngalamin perubahan hidup itu banyak. Dan biarlah itu terjadi terus dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku. Biarlah itu terus terjadi terus dalam hidup kita. Kita nggak stuck di situ. Ada orang bilang begini, ya wis, hari beli beli pengen dipakai, ya wis. Kita mau mungkin, kalau nggak mau dipakai ya sudah. Ada orang-orang yang kayak gitu. Puas, bangga dengan keadaannya. Memang saya mau begini, kalau dipakai boleh, nggak dipakai sudah. Jangan, saudara, jangan punya prinsip yang seperti itu, salah. Nah, ini akan berakibatnya bukan cuma buruk, aduh, mengerikan. Kalau ini bicara tentang antikris, ayat ini, saudaraku, Wahyu pasal 11 ayat yang pertama, ayat yang kedua, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Artinya apa? Kita terhilang selama-lamanya, dan kita nggak punya kesempatan untuk berbalik lagi. Kalaupun kita mau berbalik, kita mesti bayar dengan dengan darah kita sendiri. Nah, itu sesuatu yang mengerikan. Yang orang sudah disiksa kayak apa, saudaraku, udah dipotong-potong tetap hidup itu. Orang sudah disiksa kayak apa, perasaannya tetap ada, rasanya tetap ada. Itu kan mengerikan. Orang kalau kecelakaan nih, saudara, tahu nggak? Orang kalau kecelakaan tuh antara sadar dan tidak sadar loh, saudara. Ya, mungkin remuk kepalanya gitu ya, sudah, dia belum mati, tapi antara sadar dan tidak sadar. Kenapa saya bisa bilang begitu? Yang saya pernah kecelakaan kan, saudara. Antara sadar dan tidak sadar gitu. Ya, sakit, tapi ya kayak gitu, kayak nggak sadar. Beda. Nah, itu kalau disiksa dalam keadaan sadar, itu kayak dipotong sadar gitu. Beda. Tolong kita ya, saudara, supaya saya dan saudara ini firman lagi menggarap hidup kita. Ya, firman lagi menggarap hidup kita, supaya hidup kita ngalamin perubahan terus dari hari ke hari, saudara. Amin, saudara, ya. Dari cara berpikir kita yang salah. Kadang kalau kita tuh kopo, ya, memang kita mengkenen. Enggak. Yuk, izinkan firman dan Roh Kudusnya mengubah saya dan saudara. Saya harus tiap hari tanya sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Ada salah saya, ada kurang saya harus minta ampun sama Tuhan. Dan saya harus memperbaiki banyak hal. Tuhan saya bebas untuk mengingatkan saya apa yang kurang dari saya, supaya saya bisa terus dirubah gitu. Kayak apa? Ya, emas itu bukan cuma bicara tentang berkat, kehidupan yang berharga, kehidupan yang bisa melewati waktu, ya, bisa tetap struggle, kuat, ya, tetap berharga melewati zaman demi zaman. Tapi juga yang itu tuh, saudara, ya. Wahyu pasal 11 itu diukur. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam lumbungnya Tuhan, untuk dimasukkan ke dalam tempat yang istimewa satu saat nanti. Ya, seperti itu tujuannya. Yang lainnya dibuang, ya, saudara. Ya, yang lainnya dibuang seperti gambaran sekam dan gandum. Ya. Sekam dan gandum, gandumnya dikumpulkan, sekamnya dibuang. Yuk, saudara, kalau kita menyadari, ya, gambaran apa nggak ngerti, apakah kita sedang melihatnya tentang sekam dan gandum. Dan ada banyak orang-orang yang sepertinya gandum, tapi ternyata isinya kosong. Yuk, saudara, yuk kita
kita izinkan firman terus bekerja memenuhi hidup kita, ya saudara, sehingga hidup kita ini terus dirubah dari hari ke hari. Saya belum cukup, saya juga masih harus dirubah, banyak sekali yang Tuhan harus rubah dari hidup saya, banyak sekali. Yuk sama-sama saudara, supaya nanti ketika semuanya selesai, kita akan berkata haleluya, puji Tuhan, amin saudaraku, ya. Bahkan bukan cuma itu, saya percaya bukan cuma nanti sorga, ya, bukan cuma bicara tentang pengangkatan, tapi saya percaya emas itu bicara juga tentang bagaimana kita menjalani hidup ini tetap terpakai, tetap berharga, tetap bernilai gitu. Tetap bisa bersaing sama yang lain. Ya, bukan cuma tentang sorga, tapi juga dalam menjalani hidup ini kita tetap punya nilai. Kita tetap berharga, saudara. Punya arti dalam hidup ini. Mari kita menyembah Tuhan.